Halo. Halo, Ah, ini Mbak Yu. betul Mbak, ada yang bisa saya bantu? Oh, emang itu bener, maksudnya Mbak Yuni pengen keturunan gitu. Kok kayak tersinggung itu ada yang komen kayak gitu. Enggak juga sih, itu anak-anak saya, anak-anak kandung saya. Oh, ya udah berarti nggak ada masalah. Kirain bukan kan? Itu nggak tersinggung sama sekali. Saya tidak ada tersinggung sama sekali. Oh ya Saya udah tidak ada maafkan ya Mbak. tersinggung. Nggak, nggak apa-apa. Saya tidak pernah tersinggung dengan kata-kata siapapun. Karena orang kan berhak mengatakan apapun. Kan nggak perlu saya tunjukkan surat Kirain bukan lahirnya. anaknya beneran. Itu kan candaan. Saya cuma bilang itu saya nemuin di kanal dan di kali. Ya masa mungkin anak-anak sudah gede segitunya. Ya maafkan ya Mbak, Nggak kirain apa-apa, ini kan. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terima kasih sudah perhatian sama saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tapi itu adalah anak-anak saya. Cuman bukan saya yang menjaga, itu aja. Oh iya. Maafkan saya ya Mbak, kirain. Enggak. Terima kasih, saya yang terima kasih sudah mengingatkan saya. Terima kasih. Ini dari Hongkong langsung. Iya, dari Hongkong langsung. Suara jenengan pun sudah masuk di YouTube sama di Facebook. Terima kasih ya Mbak, maafkan ya. Nggih, makasih. Jangan tersinggung ya Mbak, maafkan ini di Indonesia, saya di Tangerang. Tidak, saya tidak pernah Saya di tersinggung. Indonesia di Tangerang. Tidak tersinggung. Maafkan. Terima kasih. Oke, bye-bye. Oke, kebetulan. Oke, saya tidak tersinggung ataupun tidak kecewa. Saya tidak ada marah sama sekali tentang yang mengatakan bahwa mereka bukan anak-anak saya. Saya juga tidak peduli aja. Saya share sama kalian. Saya cuma ingin bilang sama kalian bahwa di dunia persilatan ini bahkan yang dimenamakan bukan urusannya pun menjadi bukan urusan kalian pun menjadi urusan kalian gitu loh. Tapi saya tidak akan pernah marah kok. Sekali lagi memang Meme sama Koko itu bukan anak saya dan sebenarnya saya sudah membahas berkali-kali ya. Saya tidak tahu kenapa ini dibahas terus. Kadang-kadang saya kaget juga. Gak tahu mau ngomong apa Mbak. Saya yang sempat tersinggung itu karena anak saya dikatakan bahwa tidak bisa bahasa Indonesia dan tidak lancar telah merusak gaya bahasa Indonesia. Itu saja yang saya memang tersinggung dan marah, itu sempat tersolot itu aja. Yang lainnya sepertinya ada yang nyuruh anak saya pakai jilbab, suruh ngeliatin akte kelahiran, itu saya nggak tersinggung sama sekali karena mau gimana, di publik sudah jadi public figure, jadi saya nggak marah ya. Sebentar, masih ada telepon masuk lagi. Halo. Halo, Assalamualaikum, Miss Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Iya, Miss. Mau minta pendapat. Ya. Oke, tapi kamu tahu kan setiap kali telepon masuk secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Iya, Miss. Maaf ya tadi, aduh. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Ya Allah. Gini, Miss. Kan aku kerja di sini udah 6 tahun ya, Miss ya. Nggak denger aku Mbak suaramu. Nggak dengar. Dengar nggak sekarang, Miss? Pelan sekali ya. Pelan ya. Halo. Aku di sini kerja udah 6 tahun. Iya. Dengar saya. Iya. Waktu 4 tahun kemarin, nyonya aku kan kerja. Tapi yang sekarang ini kan nyonya aku kan doyau gitu, Miss. Jadi dia kan di rumah terus. Kerjaku tuh di sini fokusnya bantuin bapak kerja warawiri gitu, karena kan bapak kerja kuli gitu loh, Miss. Jadi aku suka bantu-bantu. Terus jadi nyonya taunya aku bantuin bapak di kuli itu doang gitu. Jadi bantu di pabrik gudang apa namanya ya, nggak tahu itu namanya gudang gitu. Pas sekarang doyau kan nyonya jadi di rumah terus. Padahal nyonya nggak tahu kalau aku itu nggak cuman bantu di gudang, kadang bantu juga nyuci mobilnya bapak, kan ada 6, Miss. Tapi nyonya taunya
mobil bapak cuma satu. Mm-mm. Terus nyonya juga nggak tahu kalau bapak itu juga punya kontrakan gitu. Mm-mm. Jadi aku juga harus bantu-bantu beres-beres di kontrakan gitu. Terus waktu dulu kan nyonya kerja, jadi kalau aku bolak-balik dari rumah, pergi lagi, balik lagi, bolak-balik ke rumah itu nggak ada masalah kan, karena nyonya nggak tahu. Tapi sekarang nyonya di rumah, jadi kan kalau aku bolak-balik kan tahu, suka tanya, suka bertanya, kamu mau kemana? Kamu habis dari mana? Jadi aku selalu berbohong gitu loh, Miss. Atau lama-lama aku kan capek. Kalau aku mau pulang rumah, aku harus mikir, aku mau bohong apa lagi, kayak gitu loh, Miss. Kalau pas bapak nelpon kesini, terus aku juga harus izin sama nyonya. Aku harus bohong apa lagi gitu kan. Jadi itu lama-lama aku tuh stres sendiri buat ngerencanain bohong itu nih. Terus aku tuh pernah nanya sama bapak, kamu aja dong yang bilang sama nyonya suruh aku kesini. Terus katanya dia bilang, kamu mikir sendirilah, katanya gitu. Jangan bikin aku fana, aku ini udah fana, katanya dia gitu. Jadi ya udah aku mikir gitu kan. Tapi lama-lama aku stres itu sama bohongku nih, maksudnya sini. Oke, terus? Iya, terus pas kadang aku di luar capek gitu, kami habis bantu bapak gitu kan. Aku nggak masalah sama pekerjaanku, aku suka gitu karena aku suka sibuk. Aku suka sibuk gitu, Miss. Aku suka. Tapi masalahnya pas kalau aku pulang terus nyonya suka tanya, kok kamu udah pulang? Bapak kemana? Kok bapak nggak sama kamu? Kok kamu pulang duluan? Emang kamu nggak mau bantu bapak? Padahal aku udah bantu dia kemana-mana, Miss. Disambutnya dengan kayak gitu kan kadang aku sebel gitu loh, Miss. Terus juga udah aku capek, sebel, terus aku juga harus bohong lagi gitu loh, Miss. Gitu, Miss. Terus menurut Miss tuh gimana sih? Menurut Miss gimana gitu loh, Miss? Oke, sebentar. Kalau masalah bohong saya nggak ada solusi. Aku mikir kadang, masa sih suami istri nggak tahu permasalahannya duit suami kemana, beli ini beli itu, apa emang sebenarnya nyonya nggak tahu gitu. Soalnya bapak bilang, awas ya kalau nyonya tahu mobilku ada segini, aku punya kontrakan, kamu mati loh, awas ya, katanya gitu, Miss. Terus? Serale gitu, yuhule olo bocile le serale gitu, selalu ngomong gitu, Miss. Jadi kan aku nggak berani kalau ngomong sama nyonya. Soalnya nyonya tahu juga mobil bapak cuma satu. Nyonya taunya aku nyuci mobil cuma satu. Padahal ada 6. Jadi aku kalau mau nyuci mobil tuh ngumpet-ngumpet kalau nyonyanya turun belanja atau olahraga gitu, Miss. Jadi kayak gitu loh, Miss. Menurut Miss gimana? Aku tuh mau renew kontrak lagi sama mereka. Aduh pusing bohongnya. Gitu. Okay. Menurut Miss gimana sih? Kamu di situ sudah berapa lama, sayang? Ini 3 kontrak. Bentar lagi aku mau renew lagi, tapi aku masih mikir kalau renew lagi bohongku banyak banget nanti, Miss. Iya, dan takutnya kamu sudah nggak ada waktu lagi untuk berbohong dan saat ketemu kamu semua akan disalahkan. Kalau saya pribadi, saya tidak akan melanjutkan. Nggak usah lanjutin gitu ya, Miss. Jangan lanjutin lah. Itu bahaya buat dirimu sendiri. Sudah tahu bahaya, kamu masih ngejak guyon kan, otomatis kan mereka bahagia dong. Maksudnya bahagia bapak sayanya gitu, Miss. Iya, bahagia bapakmu, kamu yang sedih dong. Iya, apa gitu ya, Miss? Suami istri apa emang mereka nggak tahu gitu, Miss? Ya, beneran nggak tahu apa? Karena memang seperti itu, Mbak. Kadang-kadang orang Hongkong seperti itu ya. Saya juga ada beberapa keluarga itu istri-istri suami-suami gitu loh. Jadi saya kurang tahu ya dari mereka itu seperti apa dan bagaimana. Tapi yang saya lihat memang ada beberapa orang yang seperti itu. Uangnya istri-istri ya, uangnya suami-suami gitu loh. Ada beberapa yang memang seperti itu. Jadi lebih baik kamu jangan ikut campur dalam dunia persilatan mereka. Karena takutnya ngefeknya ke kamu.
Iya ya enggak. Kalau Atau gini aja Miss, kalau seandainya Bapak minta tambah Rino, aku bilang aja sama Bapak, kamu bilanglah sama Nyonya, kalau kerjaanku ini aku nggak mau lagi berbohong, aku capek. Gitu gimana Miss? ya mereka nggak akan ambil pusing Nggak dengan mau ya? dirimu sayang. Kan yang bohong kan kamu, bukan bapak. Iya sih. Iya ya, nggak mungkin dia mengorbankan dia demi aku gitu ya. Loh, pinter. Nggak ada majikan akan mengorbankan dirinya dicaplok macan, caplok ular demi pembantunya ya. Pinter kamu wis bisa Iya. berpikir Aku, sendiri. padahal Miss waktu Nyonya masih kerja tuh aku aman-aman aja loh Miss, kerja enjoy walaupun capek. Kan hidup ini kan berubah, Mbak. madi. Hidup ini Iya, kan 2 tahun selalu ini. berubah. Iya 2 tahun ini aja Nyonya banyak tanya, habis kemana kamu? Mau kemana kamu? Kayak gitu, aku pusing aku. Ya kan Bukan hidup pusing berubah. karena pekerjaan. Iya benar Miss. Mungkin ini doa suami saya gitu Miss, biar saya cepat pulang. Nah, pinter. Itu mungkin juga. Iya ya Miss ya. Ya udah, menurut Miss jangan tambah lagi gitu Iya. ya menurut Miss. Kalau aku masih ditanya-tanyain habis kemana gitu, gimana? Tetap bohong gitu Miss. Leman sing sana. Suruh tanya bosmu di sendiri ya. Oh aku jawabnya. Ada leman sing sana, sing sang gi o mafan lo gi o cuy ma cuy lo. Nji happy no. Oh aku jawab gitu ya. Iyalah, sekalian lempar ke majikanmu soalnya kan kamu nggak renew juga. Oh iya. Jadi aku nggak usah pusing-pusing lagi mau bohong, mau keluar mikir bohong, Betul. mau masuk mikir bohong. Oh ya udah. Ya udah, makasih ya Miss sarannya ya Miss. Ya. Jadi wes Makasih. jangan takut sendiri, jangan heboh sendiri. Ngerti? Iya. Makasih ya sayang. Miss ya sarannya ya. Yo, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke, kita teruskan dengan berbohong ini. Berbohong itu sangat tidak enak. Kebohongan satu akan ditutupi kebohongan yang satunya, dan kebohongan satu akan membinasakan kebohongan satunya. Dan kita akan binasa dalam permainan kita sendiri. Jadi saya lebih tidak advice untuk berbohong. Jadi itu aja dari saya. Dan buat mbaknya yang sudah ngasih motivasi ke saya dan mengatakan jika saya masih pingin keturunan, disuruh minum air apa gitu, Zuirat apa air apa gitu. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih sekali atas perhatian Anda yang dari Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Cuman pesan saya satu, saya tidak pernah tersinggung dengan apa yang saya sampaikan di YouTube ataupun di Facebook. Saya minta maaf, mungkin ada saya agak kasar ataupun ada saya agak keras, tapi saya tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun. Tapi intinya adalah saya tidak peduli siapapun yang menanyakan tentang identitas anak-anak saya, anak kandung saya atau bukan. Itu hanyalah anak titipan dari Tuhan yang perlu saya besarkan dan saya jaga. Dan ada saatnya saya akan pergi meninggalkan mereka. Jadi mereka adalah titipan yang dipasrahkan Tuhan sama saya. Saya akan menjaganya. Kalaupun ada yang bilang itu bukan anak saya akan terima. Karena saya tidak perlu memberitahukan akte kelahiran, walaupun ada yang nyata-nyata nanyain itu ke anak saya untuk kemungkinan besar kamu bukan anaknya Yuni. Yang di Indonesia tuh pastinya bukan anaknya Yuni. Jadi anak saya sendiri sudah terbiasa dengan itu. Jadi gak apa-apa. Jadi kalau sebagian orang menganggap saya adalah pembantunya anak saya, yo ora apa-apa. Jadi buat mbaknya, saya tidak pernah tersinggung dengan komen-komen di luar sana. Saya sudah siap saat saya membuka diri di YouTube sama di Facebook. Saya sudah tahu resiko yang terberat dalam hidup saya. Dan juga buat mbak-mbaknya yang komen kalau Thomas itu perempuan, saya benar-benar minta maaf. Mungkin selidiki matanya dulu atau dikasih tetes mata. Anak saya itu laki-laki tulen, apakah harus memperlihatkan manuknya baru Anda percaya bahwa anak saya adalah laki-laki? Ya mungkin dia putih, rambutnya agak panjang kayak Andy Lau gitu, rambutnya kan modelnya kayak gitu. Jadi dijegrak-jegrakin, dilurus-lurusin. Tapi dia adalah laki-laki tulen. Dan ketiga, tentang tato dia. Jadi saya tidak bisa membatasi anak saya untuk tidak mentato, karena itu adalah style dia dan itu adalah culture dia, hak dia juga. Saya sebagai orang tua tidak berhak untuk mengatakan tidak, karena itu adalah kebebasan dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Jadi buat mbak-mbaknya, saya ucapkan banyak terima kasih sekali atas kritikannya. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa saya tidak akan memperlihatkan akte kelahiran dia. Saya juga tidak akan pernah memperlihatkan manuk dia di tempat umum.
Karena memang anak saya laki-laki beneran gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang anak saya lesbian dan perempuan yang tidak tahu diri karena tidak memakai hijab, saya ucapkan terima kasih. Dan semoga apa yang saya sampaikan hanyalah tentang perTKW-an saja. Jadi kalau ada yang mulai mengkritik atau mengkepo tentang keluarga saya itu, saya sudah siap karena memang Indonesia adalah negara yang terkepo. Bukan fokusnya pada apa yang saya sampaikan tentang curhatan TKW, tapi sekarang fokusnya mengulitin keluarga saya. Jadi saya berasal dari keluarga seperti apa dan bagaimana. Dan ada orang yang bilang tetangga saya mulai mengorek-ngorek ke sana ke sini, ngomong sana sini. Itu saya sendiri juga tidak tahu tujuannya apa. Tapi apakah saya marah? Saya tidak marah. Karena seperti yang kalian katakan di komen-komen bahwa kalian tetap mendukung saya apapun dan bagaimanapun saya, siapapun saya. Karena dari awal saya selalu bilang bahwa jangan lihat masa lalu saya, karena saya juga tidak pernah melihat masa lalu kalian. Saya cuma berdoa agar kita semua mampu menjalaninya. Dan saya diberikan kekuatan, kesehatan untuk terus menerima curhatan-curhatan yang sebenarnya kadang-kadang membuat emosi ini memuncak. Ya syukur alhamdulillah saya tidak punya darah tinggi. Kalau sampai saya punya darah tinggi kan megap-megap mendino terima curhatan yang kadang-kadang nggak masuk di akal. Jadi saya tidak ingin mengatakan apapun tentang keluarga saya. Jadi semua yang saya miliki hari ini adalah titipan dari Tuhan. Dan saya tidak ingin merasa sombong dan tamak dengan mengatakan bahwa semua itu adalah milik saya. Walaupun bukan atas nama saya tidak bisa ngomong apa-apa. Jadi kalian yang berhak menilai, tapi keputusan penilaian Anda tetap ada pada saya, dan semua itu tergantung dari respon saya. Jadi saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih yang sudah ngeritik saya. Tapi buat ibu-ibu yang ada di Indonesia, sekali lagi, saya tidak pernah tersinggung saat ada yang komen tentang kedua anak saya. Saya punya rencana anak ketiga kok. Tapi cuman sama ibunya nggak dikasihkan ke saya. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan kedepannya saya akan mencoba lebih baik lagi, lebih tahu dan mawas diri. Itu aja dari saya, kurang lebihnya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.